Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia melaksanakan kuliah online teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu yang berjudul Kemajuan Islam pada Masa Bani Abbasiyah. Dulu yang sekolah di MA itu kelihatannya sudah mempelajari ini ya, MA kalau enggak MTS. Mari kita pelajari lagi bersama tentang kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Ya, kita lihat PPT-nya masing-masing. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mbak Azizah Ayu Anggrani dan Cesiana. Yang pertama saya akan menjelaskan yang poin pertama, yang A, proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Pada masa kerjanya dinasti Abbasiyah, kekuasaan Islam menambah luas dengan pusat pekerjaan di Baghdad. Perluasan kekuasaan dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah Asia Tenggara, Hindia, dan perbatasan Cina. Ini terjadi pada masa Khalifah Ahmadi. Penguasaan Bizantium berlangsung dalam waktu yang lama. Penyerangan Bizantium terhadap Islam pada masa Khalifah Al-Mansur dapat ditangkis oleh tentara Islam pada tahun 138 Hijriah, dan pada tahun 165 Hijriah di masa Khalifah Al-Mahdi, umat Islam berhasil memasuki Selat Bosporus yang membuat Ratu Irene menyerah dan berjanji membayar upeti. Pada masa Daulat Bani Abbasiyah ini, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang dikuasai Bani Umayyah, antara lain Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Oman, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Perjuangan Bani Abbas secara intensif baru dimulai berkisar antar 5 tahun menjelang revolusi dinasti Abbasiyah. Populer utamanya adalah Muhammad bin Ali Al-Abbas di Hamimah. Ia telah banyak belajar dari kegagalan yang dialami pengikut Ali atau disebut kaum Syiah dalam melawan dinasti Umayyah. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini selalu kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada ini sebagai berikut. Memimpin pada masa kerajaan ini sebagai berikut adalah: yang pertama, Abdul Abbas As-Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi, dan Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754 dan 775 Masehi, dan Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur tahun 775 sampai 785 Masehi, Abu Musa Al-Hadi tahun 785 sampai 786 Masehi, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid
Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi. Abu Musa Muh Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun sampai dari 813 sampai 833 Masehi. Abu Ishaq Al-Mutaksim dari tahun 833 sampai 842 Masehi. Abu Ja'far Harun Al-Watsiq dari 842 sampai 847 Masehi. Abu Fadl 6 sampai 809 Masehi. Abu Musa Muh Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun sampai dari 813 sampai 833 Masehi. Abu Ishaq Al-Mutaksim dari tahun 833 sampai 842 Masehi. Abu Ja'far Harun Al-Watsiq dari 842 sampai 847 Masehi. Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai 861. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aziz, yaitu poin kedua mengenai periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam tiga negara otonom. Yang pertama, kaum Turki pada tahun 232 sampai dengan 590 Hijriah. Yang kedua, golongan kaum Bani Buaih pada tahun 334 sampai dengan 447 Hijriah. Yang ketiga, golongan Bani Saljuk pada tahun 447 sampai dengan 590 Hijriah. Dinasti-dinasti tersebut akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang pertama, masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsiq pada tahun 847 Masehi. Masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal pada tahun 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayyihiyah di Baghdad pada tahun 946 Masehi. Dan masa Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyihiyah tahun 946 Masehi sampai masuk kaum Seljuk ke Baghdad pada tahun 1055 Masehi. B. Kemajuan pada masa Abbasiyah. Umat Islam sesungguhnya banyak dipacu untuk dapat mengembangkan dan memberikan motivasi, melakukan inovasi, serta kreativitas dalam upaya membawa umat kepada keutuhan dan kesempurnaan hidup. Dalam perjalanan dan rentang sejarah, dalam dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah tidak hanya sebagai pergantian sejarah Bani Abbas lebih banyak berbuat daripada Bani Umayyah. Pergantian di kepemimpinan lebih dari itu telah mengubah menoreh wajah dunia Islam dalam refleksi kegiatan ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah merupakan iklim pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Selanjutnya, saya akan menuliskan mengenai 1. Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Kota Baghdad sejak awal berdirinya pada tahun 762 Masehi yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur 754 sampai dengan 775 Masehi. Kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi pada saat itu benar-benar peradaban dan kebangkitan mengenai ilmu pengetahuan itu sangat-sangat bagus sekali. Itulah sebabnya Philip Hilty menyebutnya sebagai kota intelektual.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang bagian nomor 2 mengenai lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Kutab. Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar sewaktu agama Islam diturunkan Allah sudah ada di antara para sahabat yang pandai baca tulis. B. Pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas kelak setelah ia dewasa. C. Tokoh-tokoh kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang ada semakin pesat, terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. D. Rumah-rumah para ulama. Dipergunakannya rumah para ulama tersebut menurut Ahmad Syalabi adalah karena terpaksa dalam keadaan darurat. Selanjutnya F. Badiah. Badiah adalah dusun-dusun, tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara keindahan bahasanya. G. Rumah sakit. Rumah sakit mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan memperbesar negara. Rumah sakit juga berfungsi sangat tepat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawat dan pengobatan, serta untuk mengadakan berbagai peneliti dan percobaan atau praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan. H. Perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. I. Madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid dan tempat lainnya. C. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Dalam periode kedua, kekuasaan politik Abbasiyah mulai menurun. Wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politis sudah mulai tercerai-berai. Ikatan-ikatan mulai putus satu persatu antar wilayah-wilayah Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran yaitu: yang pertama, A. Adanya fisikal dan tubuh Daulah Abbasiyah. B. Gaya hidup mewah dan foya-foya pada lingkungan pejabat dan keluarganya. C. Khalifah yang berkuasa bukan sosok yang kuat, sehingga mereka mudah dipengaruhi pegawainya. D. Banyaknya serangan-serangan yang dilakukan kaum Salibis ke Palestina. E. Serangan Mongol ke jantung kota Baghdad mengakhiri riwayat Daulah Abbasiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.